Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama juga dengan para dokter. Saya mau kembali ke Dokter Boni. Dokter, sebenarnya kalau yang membedakan pandemi dan juga endemi yang mudah ditangkap oleh masyarakat, perubahannya nanti akan ada pada sektor mana saja sih, Dokter Boni? Ya, nanti jadi gini, kalau pandemi itu kan status yang memang ditetapkan internasional gitu ya. Jadi wewenangnya ada di WHO nanti untuk mencabut gitu ya, apakah bisa dikatakan sudah bisa endemi atau belum begitu. Nah, tapi kalau misalnya hal yang nanti kelihatan jauh itu adalah sebetulnya dalam perjalanannya nanti itu bisa jadi PPKM itu sudah tidak lagi diperlukan begitu. Jadi goal atau tujuan akhirnya itu memang kita berdampingan tuh memang seperti dulu sebelum COVID kan ada orang ya, mesti kita ada yang namanya flu atau apa, tapi kan tidak berarti dengan ada flu tuh harus kita harus diem di rumah atau isoman atau apa, kan enggak gitu. Jadi nanti memang terutama di ranah masyarakat ini akan banyak ada pelonggaran, jadi restriksi itu akan diangkat gitu. Tapi tentu ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati gitu ya, karena ya sebagai contoh banyak juga negara-negara yang warganya itu kan nolak nih, mereka dengan alasan hak asasi nggak mau lagi pakai masker begitu ya. Sementara kan sebetulnya itu merupakan salah satu upaya pencegahan yang penting untuk COVID ini gitu. Jadi nanti memang kalau sudah dalam kondisi endemi yang betul-betul seperti penyakit lain, itu memang tidak akan ada lagi seperti kewajiban pakai masker, sekolah juga bisa seperti biasa, nah seperti itu. Tapi itu tuh betul-betul harus dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sangat jelas, dibantu tadi dengan indikator-indikator yang dimonitor terus begitu. Jadi tidak berarti begitu dinyatakan endemi kemudian semua kembali seperti biasa, seperti pra-pandemi, ya enggak juga gitu. Nah, itu menarik. Itu sih kira-kira. Nah, ini menarik, Dokter Boni. Sekaligus tadi pertanyaan dari Ken Ane, dan saya ingin menindaklanjuti juga pernyataan yang disampaikan oleh Dokter Adip. Tadi sempat disinggung bahwa ada dua kemungkinan kalau kita bicara mengenai pandemi ini, bisa berubah menjadi endemi atau ini bisa menjadi flu musiman. Anda sepakat tidak mengenai dua hal ini? Karena kalau kita bicara misalnya ya, untuk endemi, ada beberapa penyakit yang memang sudah transisi ke endemi, misalnya DBD, cacar dan lain sebagainya, dan itu tetap dilakukan proses vaksinasi setelahnya. Bagaimana jawaban dari Dr. Boni? Ya, betul tadi yang disampaikan Dr. Adip juga ya. Jadi memang kalau dalam kondisi, makanya salah satu unsur penting dalam pengendalian COVID ini apabila kita mau masuk ke endemi itu adalah vaksinasi booster tadi. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari pandemi influenza sebelumnya ya, yang Spanish flu itu kan memang setelah kesini tuh tetap aja ada virus-virus semacam coronavirus ya, artinya bisa ada MERS-CoV, kita punya SARS gitu ya, itu tuh yang selalu bermutasi dan membuat varian-varian yang baru. Cuman bedanya kalau flu Spanyol kan tidak ada vaksinasi ketika itu ya, Dokter Boni ya? Saat itu, betul. Saat itu kan belum, teknologi vaksin kan baru ketemu Edward Jenner tahun 40-an itu. Nah, kalau yang ini, berapa? kalau untuk COVID-19 ketika dinyatakan endemi, apakah akan tetap dilakukan proses vaksinasi atau bagaimana? Betul. Ya, justru itu. Jadi nanti yang membedakan adalah di saat endemi kita pasti butuh vaksin booster, terutama untuk masyarakat yang rentan, misalnya lansia, mereka yang dengan komorbid, kemudian ada gangguan kekebalan tubuh, itu yang harus kita proteksi. Jadi vaksin booster ini kemungkinan akan terus kita berikan. Sama seperti di luar negeri kan ada juga mereka seasonal influenza. Kalau lagi musim dingin itu bisa banyak yang meninggal juga gitu ya, dan cukup berat karena komorbid dan yang lain-lain. Ada kemungkinan itu tuh juga penting. Dan tadi juga kita perlu perhatikan karena endemi itu bisa jadi di kondisi tertentu di wilayah kita, karena kita ini cukup beragam ya Indonesia ini secara geografi menurut saya gitu. Itu juga perlu diperhatikan karena bisa jadi ada daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya belum sebaik mungkin kota-kota besar begitu. Dan ini bisa jadi kantong-kantong. Jadi sebetulnya di dalam fase endemi bisa juga ada epidemi lokal yang kita perlu antisipasi sebetulnya. Gitu, karena tadi cakupannya kurang, kemudian juga mungkin kemampuan testingnya juga kurang, itu juga bisa memicu adanya epidemi
lokal begitu. Oke. Di tengah kondisi Indonesia menyatakan endemi, bisa jadi begitu. Oke, gitu. menarik nih Ken Ya. soal masa depan vaksinasi ya Ken ya. Itu yang masih harus juga dikejar. Tadi targetnya Betul. juga sudah disampaikan oleh Dokter Nadia. Tapi Dokter Nadia begini, bagaimana sebenarnya hukumnya atau aturannya ketika tadi juga sempat disinggung kalau ternyata corona ini bermutasi lagi, ada variannya lagi, sedangkan nanti sudah memasuki tahap persiapan menuju ke endemi. Iya, jadi kita tahu ya tadi tahapan menuju endemi tadi kan kita mulai dengan pengendalian pandemi sampai masa pra-endemi. Nah, tujuan akhir kita kan kita sudah sampaikan ya bahwa kita tidak mungkin nih menolakkan kasus COVID. Jadi kita pasti hidup berdampingan. Tapi yang penting kasus itu mungkin tetap ada di beberapa daerah, tapi dia kemudian tidak mengganggu kehidupan kita ya. Kemudian jadi ekonomi berhenti, sosial berhenti, keagamaan berhenti ya. Dan kita bisa menangani dari Dr. Bodi sampaikan bahwa kalaupun ada kasus kita sudah tahu cara membatasinya, melokalisir dan menanganinya sehingga nggak jadi apa yang terjadi seperti saat ini. Nah, mutasi itu adalah suatu hal yang memang alamiah terjadi pada virus. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Ya kembali lagi cakupan vaksinasi harus tinggi karena kunci salah satu kunci untuk mencegah mutasi itu adalah jangan sampai banyak orang yang tertular atau sakit. Ataupun kalau orang yang tertular sakit dia tidak bergejala atau gejalanya itu tidak berat. Karena dengan itu kita membatasi si virus tadi. Serta penyebaran daripada orang yang tertular ini kita upayakan sedikit mungkin. Nah, dengan itu kita bisa membatasi. Sebenarnya mutasi juga kalau kita lihat yang kemudian berakibat fatal itu hanya 4-5%. Sisanya mutasi itu banyak yang tidak berdampak pada virus sendiri atau bahkan membuat virus itu menjadi lemah. Jadi ini kita kuat-kuatan sebenarnya dengan virusnya. Dan itu tadi penting adalah cakupan vaksinasi kita menjadi luas dan kita pastikan semua sasaran itu mendapatkan vaksinasi dan terlindungi. Oke, nah menarik juga nih Dokter Nadia karena tadi yang disampaikan oleh Dokter Boni dan Dokter Adib ini kan setelah nanti berubah statusnya atau ada transisi menuju ke endemi tidak tertutup kemungkinan juga akan ada proses vaksinasi booster. Nah, apakah ini kemudian akan diberikan setiap tahunnya atau bagaimana? Karena kalau saya mengutip pernyataan yang disampaikan oleh kedokteran di Amerika Serikat, Dokter Nadia mengatakan bahwa vaksin booster ini kemungkinan besar akan diberikan setiap 1 tahun sekali. Betulkah demikian, Dokter Nadia? Ya, ini kan COVID ini suatu hal yang baru ya. Sampai saat ini kajian-kajian ilmiah mengatakan bahwa kita direkomendasikan untuk mendapatkan booster ketiga dikarenakan proteksi daripada vaksin primer itu tidak cukup saat ini, terutama karena satu secara alamiah 6 bulan terjadi penurunan. Kedua adalah mutasi virus yang masih cukup tinggi, jadi resiko terinfeksinya masih tinggi, masih sangat besar, jumlah virusnya masih banyak, kemudian varian virusnya terus berkembang sehingga dengan 2 kali dosis atau vaksin primer itu tidak cukup. Jadi perlu ditambahkan dosis ketiga. Nah, nanti apakah kita perlu dosis keempat ataukah harus pengulangan vaksin? Itu tentunya kita lihat lagi ya perkembangan bagaimana para ahli dalam hal penanganan ini. Kalau kemudian mungkin tadi pandemi sudah terkendali dengan proteksi yang ada sekarang ini sudah cukup, mungkin nanti kita tidak memerlukan booster kembali seperti itu, tetapi justru harus pengulangan vaksin setiap tahunnya seperti vaksin influenza yang saat ini kita ketahui itu harus disuntikan setiap tahun, jadi dia bukan booster seperti itu. Jadi akan sangat tergantung sebenarnya nanti dengan perkembangan berikutnya. Kalau sekarang kita belum bisa memprediksi ya seperti apa, apakah nanti setiap tahun ataukah nanti justru malah vaksin primernya itu setiap tahun yang harus diberikan, bukan hanya booster. Oke, belum bisa diprediksi, tapi yang perlu dipersiapkan kira-kira apa, Dokter Adib, mungkin dari fasilitas kesehatan, kemudian bagaimana memberikan pengertian kepada masyarakat, treatment-treatment seperti apa yang kemudian nanti harus dilakukan, seberapa penting hal ini dilakukan mulai dari sekarang, Dokter Adib? Ya, jadi yang harus dipersiapkan yang pertama tentunya adalah kesiapan dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan surveillance dalam unit-unit kesehatan sampai di level bawah. Artinya kemampuan surveillance di puskesmas juga harus ditingkatkan. Paradigmanya sekarang adalah peningkatan prospektif promotif. Kemudian yang kedua adalah kepada masyarakat.
masyarakat harus diciptakan yang namanya paradigma sehat. Gitu. Artinya problematika penyakit menular bukan ke depan, bukan hanya nanti adalah COVID. Maka upaya menjaga kesehatan, upaya kemudian tetap melakukan peningkatan kewaspadaan, terus kemudian dengan gaya hidup sehat itu menjadi sangat penting. Jadi itu yang harus dilakukan dalam satu upaya untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Ya termasuk juga adalah bagaimana masyarakat bisa mendeteksi semua penyakit sebenarnya, termasuk terutama kalau kita sekarang bicara COVID, bahwa masyarakat sudah tahu kalau umpamanya saya sakit ini maka saya harus segera berobat. Kalau saya ada flu, saya membiasakan untuk kemudian memakai masker. Ini hal-hal yang secara sederhana sebenarnya yang kemudian kita harus sampaikan kepada masyarakat gitu loh. Sehingga masyarakat pun sudah terbiasa, dan kita nanti ke depan ya bukan tidak mungkin lagi ke depan kita nggak melihat dari status pandemi endeminya saja, tapi kita akan melihat, apalagi pemerintah sudah mempunyai kemampuan dalam surveillance, naik turunnya kasus, terus kemudian tadi itu yang seasonal infection, maka itu akan menjadi satu pola yang bisa kita secara otomatis kita bisa melakukan satu menjaga terhadap kesehatan, terutama menjaga dari penyakit-penyakit menular lainnya. Jadi juga. udah siap duluan gitu ya dokter, karena penuh tantangan juga Betul. ini nampaknya membiasakan masyarakat. Ya, betul. Ya. Oke, baik. Ada lagi Vita yang mau ditanyakan, masih penasaran soal endemi? Sebenarnya masih banyak Sebetulnya nih. masih banyak. Ini butuh 3 segmen lagi, tapi sayang waktu kita terbatas, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita harapkan sih strategi ini bisa kemudian terimplementasikan. Artinya kesiapan untuk menuju transisi pandemi menjadi endemi ini tidak hanya kesiapan pemerintah, tapi juga masyarakat seluruhnya. Kita nanti akan diskusi lebih lanjut lagi. Semoga bisa ketemu lain waktu ya. Dan sepakat, ini prokes menjadi mungkin awal untuk mengedukasi masyarakat, membiasakan diri apapun statusnya ya, walaupun masih persiapan ya, begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik, terima kasih. Boleh kasih pesan nggak? Silakan Dokter Nadia. Ya, enggak, kalau buat saya Dokter Boni, ingin izin Mbak, maksudnya ingin menghimbau masyarakat gitu ya. Tadi saya pikir kalau bisa dilihat di lapangan kan masyarakat juga udah jenuh ya, udah capek gitu istilahnya. Dan kerasa banget gitu, terasa sekali dampak COVID ini untuk ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya gitu, pariwisata termasuk. Nah, jadi saya menghimbau nih, sebetulnya mengajak masyarakat, ayo kita bantu pemerintah kita untuk mensukseskan vaksinasi gitu ya. Tadi Bu Nadia bilang vaksinasi booster kita baru 9% ya Bu, atau 5% tadi? 5%, iya. Nah, ayo kita bantu pemerintah nih kalau kita mau keluar atau selamat nih menghantarkan Indonesia ke fase pra-endemi, endemi nanti gitu. Salah satunya adalah dukungan masyarakat gitu ya. Jadi ayo sama-sama kita sukseskan gitu ya. Yang belum divaksin booster, segera di booster. Yang kemudian baru vaksin pertama, ayo vaksin kedua. Yang belum vaksin, ayo divaksin. Jadi kalau kita gotong royong, insya Allah bersama kita selamat nih melewati badai COVID ini. Kita harapkan vaksinasi ini juga kan diyakini sebagai salah satu upaya pengendalian angka kasus COVID-19 sehingga tercipta herd immunity. Itu kita harapkan bersama. Sekali lagi terima kasih. Siaran tanpa masker ya. Terima kasih Dokter Boni, Dokter Nadia, Dokter Adip. Sehat selalu semuanya. Selamat pagi. Pagi.